balik lagi bareng Happy Phone Store. Kali ini kita kedatangan leader Happy Phone nih. Ada Mas Afif. Mas Afif, Mas Halo. Don panggilannya, guys. Mas Afif ini adalah leader Happy Phone dan Happy Store atau Happy Group lah ya. Ayo kita langsung kenalan aja sama Mas Afif. Monggo Mas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afif. Nama panjangnya Baharul Afif. Akrab dipanggil dengan Mas Don. Gitu Mas. Oke. Mas Don. Kenapa Mas kok dipanggil Mas Don ya? Itu sebenarnya panggilan ini ya, teman-teman dari kecil itu panggilannya itu dari aslinya dari kata gendon ya. Dari Oh, gendon terus biasa kalau manggil kan disingkat-singkat Don Don. Nah, jadilah sampai sekarang kayak gitu. Tandon. Ya, Tandon ya. Gendon Mas. Tandon. Jadi itu Oh, gendon kirain tuh tandon air. gendon itu Bubuk. sebenarnya sebangsa ulet ya. Nanti kalian cari sendirilah. Tapi kalau Oke. orang Jawa tahu sih. Oke, lanjut Mas. Mas Afif udah 4 bulan ya Mas, kalau nggak salah ya. Empat Ya, bulanan lah ya. 4 bulanan. 4 bulanan join di Happy Group ya kan. Mas. Dan kalau boleh sedikit info, Mas Afif ini sebelumnya juga pernah kerjasama bareng saya di kerjaan lainnya gitu. Jadi under saya atau bawahan saya dulu. Dan beberapa tahun terakhir Mas Afif kerja di ini ya Mas ya, kerja ikut orang ya. Ikut orang, Oh, ikut di orang, masih ikut orang terus. akhirnya kemarin bulan Maret ya. Ya, Bulan Maret. Maret tuh aku bikin mau bikin lowongan kerja, udah edit info loker. Pas banget Mas Afif WA nyari kerjaan, ya kan. Belum sempet ke save itu, belum sempet ke save apalagi ke share. Lala Mas Afif WA nyari kerjaan, ya kan. Ya. Nah, akhirnya besoknya langsung kita panggil interview, langsung diterima guys karena udah pernah kerja sebelumnya bareng saya dan saya tahu tidak ada hal-hal yang bisa merugikan saya dan semoga hal itu terjadi di sini juga ke depannya nanti ya Mas. Amin, amin, amin. Semoga. Oke Mas, selama 4 bulan di sini gimana keluh kesahnya Mas? Itu kan Kalau comeback lagi ya setelah beberapa tahun nggak benar-benar. kerja di dunia handphone ya kan, akhirnya sekarang balik lagi di dunia handphone itu gimana Mas? Ya. Kalau kesahnya sebenarnya belum banyak ya karena ya baru baru juga baru join itu paling ya sedikit penyesuaian dengan apa namanya ya kita bekerja sama itu sama anak-anak yang lebih muda kayak gitu, Oh generasinya iya sudah iya, berbeda jadi itu teman-teman satu. kerja di sini muda-muda ya. Ya muda-muda. Merasa udah tua aja nih. Padahal masih muda juga. Itu gimana tuh? Kerja sama yang lebih muda atau sama Gen Z generasi milenial tuh gimana Mas? Mengalami kesulitan kah atau perlu adaptasi lagi kah? Adaptasi pasti ya. Kalau kesulitan, kalau saya bilang mungkin bukan kesulitan ya, karena mungkin ya kita zamannya udah berbeda aja kan. Ya, itu dibutuhkan apa namanya beradaptasi. Mungkin kalau dulu bekerja sama dengan yang seumuran, dengan sama-sama milenial itu seperti ini. Nah, sekarang kita harus beradaptasi, belajar lagi untuk menyesuaikan diri dengan mereka karena eh, apa ya, mau tidak mau karena perusahaan juga carinya yang fresh graduate yang masih baru di dunia handphone juga Ya, kan, betul seperti betul. itu. Betul. Emang bener guys, untuk Happy Group sendiri kita emang berusaha mencari eh partner kerja itu yang masih fresh graduate atau newbie di dunia handphone. Kenapa? Karena sepengalaman saya dari tahun ke tahun sampai hari ini itu di dunia handphone menurut saya itu udah nggak ini nggak bener karena dirusak beberapa oknum nakal ya, ya kan, yang apa namanya yang sangat merugikan tempat dia stay. Jadi Ya, gini misalnya gambarannya ya, analoginya seperti ini. Ada salah satu promotor atau pegawai toko atau bahkan kepala tokonya mungkin dia di salah satu toko tertentu, ketika dia menerima orderan gitu, entah kenapa itu bisa dia ngambil orderan di tempat lain. oh ya 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 ya. Padahal tempat dia stay itu menjual produk yang dia cari juga gitu, ya kan.
Dan kenapa gitu? Kamu kan ditempatkan di toko A, ya kan? Iya. Terus kamu COD barang merek B, ya kan? Kamu bawa COD barang keluar, tapi barangnya itu bukan dari toko A, gitu. Entah mungkin menginginkan keuntungan pribadi atau hal lainnya. Tapi kan ya kayaknya dulu zaman saya kerja dulu itu hal seperti itu ya ada, cuma nggak separah sekarang, ya kan? Ini kayaknya hampir semua toko, entah itu orang tokonya, promotornya, atau bahkan kepala tokonya berpotensi melakukan hal sedemikian rupa. Atau mungkin apa namanya, harga manipulatif harga. Ya, user beli harga SRP atau harga Iya. normal, Mas, ya kan? Terus tapi dia laporan ke grup atau ke kasir atau ke laporan ke apa? Ke sistem itu harga potongan, ya kan? Oh. Padahal konsumennya itu nggak dipotong, uangnya Hmm. masuk kantong pribadi. Iya. Nah, itu yang membuat saya pribadi lebih baik merekrut orang yang masih newbie di dunia handphone atau fresh graduate. Kenapa? Karena potensi-potensi seperti itu minim. Ya bisa diminimalisir. Bukan berarti teman-teman semua di luar sana kerjanya kayak gitu, enggak. Ini kan kita bicara soal oknum. Jadi Iya. sebagian kecil dari mereka beberapa ada yang seperti itu. Jadi nggak tahu motivasinya kenapa. Dulu aku juga pernah jadi FL, pernah jadi promotor, Mas, pernah jadi kepala toko, jadi leader gitu. Tapi alhamdulillah tidak pernah ngambil barang dari luar gitu. Untuk kepentingan pribadi ya. Selama aku masih kerja di toko A, toko B tersebut, nggak pernah ngambil barang dari luar untuk kepentingan pribadi. Pernah ngambil barang dari luar pas aku di toko yang lainnya dulu, tapi barang itu aku masukin penjualan di toko aku stay, Oh jadi ya 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 ya. menambah profit, Mas, gitu. Nah itu yang harus kita garis bawahi, guys. Jadi maka dari itu perekrutan di Happy Phone itu kita lebih mengutamakan yang fresh graduate Hmm. atau yang belum berpengalaman di dunia handphone, itu untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan. Oke, langsung aja, Mas. Ya. Udah 4 bulan di Happy Phone ya sekarang ya. Ya, benar-benar. Selama 4 bulan ini gimana keluh kesahnya? Atau ada nggak sih hal yang di luar dari ekspektasi atau di luar dari yang dibayangkan gitu? Nah, kalau kesah terus ekspektasi dan tadi ya yang nggak terbayangkan salah satunya jadi harus beradaptasi karena sudah beda juga pola apa ya berpikirnya ya antara eh, zaman saya atau milenial dan Gen Z sudah berbeda. Lalu kedua mungkin yang eh, bikin apa ya yang nggak kaget-kaget juga sih, normal-normal aja sih, itu perubahan marketnya mas, perubahan market yang bisa dikatakan dulu customer itu yang membutuhkan kita atau yang membutuhkan Yang datang ke jasa toko gitu ya. ya yang datang ke toko, tapi sekarang itu sudah berbeda zamannya, kita harus yang aktif, Bola. yang jemput bola kayak gitu. Benar-benar, Mas. Itu juga saya alami pribadi dan saya rasakan. Bahkan saya terapkan di toko saya sekarang ini. Ya. Dulu kita pernah di tempat yang toko yang rame, ya kan? Ya betul Yang mas. strateginya cuma flyering di depan toko, bagi brosur, push konsumen ya, kan? Ya walaupun dulu kita juga udah garap sosial media, udah Ya garap online juga, betul. cuma memang porsinya nggak sebanyak user offline atau user toko Ya. pada zaman itu. Nah, akhirnya zaman sekarang mau nggak mau kita harus bisa berjalan beriringan. User toko ya kita garap, Harap. user online ya juga harus kita maksimalkan, terutama user online. Kenapa, Mas? Karena saya tuh pernah baca salah satu artikel dari Cina gitu, maksudnya dari kayak pengusaha Cina lah ya. Katanya itu kalau algoritma e-commerce atau dunia online sekalipun itu akan berdampak panjang sekali, Mas. Ya kan? Ya, 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 ya. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk berperang di dunia online. Oh. Contoh sekarang ini aja, TikTok Shop. TikTok itu kan banyak orang-orang jadi afiliator. Ya, Kan? betul, betul. Dan bisa dapat cuan, bisa dapat komisi dari jualan barang orang. Benar-benar. Kelas artis Ya, saja afiliator itu. ya, kelas aja afiliator. Bahkan ada tukang ojek, ada ibu rumah tangga, bapak-bapak bakso atau penjual-penjual asongan, itu
itu juga jadi afiliator. Benar-benar Bayangin, Mas. mereka itu jadi afiliator. Aku tuh pernah ketampar karena aku melihat video TikTok yang salah satunya itu kalau nggak salah itu bapak-bapak asongan, dia tuh jualan produk digital, jadi kayak produk-produk elektronik gitu, Oh, kayaknya saya tahu ya. afiliator ya kan. Iya, iya, iya. Nah, di sana itu kan apa namanya, mereka tuh sebenarnya kan nggak di bidang kita, Betul. tapi mereka bisa menjual itu. Nah, itu keren banget. Makanya kita yang kerja di bidang ini, kenapa kok nggak bisa gitu? Iya, Makanya iya. kan aku bilang sama teman-teman, sama anak-anak semua, yuk kita bareng-bareng bangun ekosistem sosmed Sosmed. online seperti ini untuk kemudian hari menjadi suatu yang besar. Itu memang penting sih mas. Jadi menurut saya juga itu hal yang memang jadi suatu perubahan signifikan lah dari dunia marketing hari ini Iya. dibandingkan Nah, beberapa tahun tahun lalu. yang lalu ya. Kira Oke, sebagai seorang leader, apa sih mas hal-hal yang mas Afif persiapkan untuk Happy Phone Group atau Happy Group ini di kemudian hari? yang dipersiapkan saat ini mungkin ini ya. Saya lagi mungkin karena baru juga. Jadi bukan lama beradaptasi ya, tapi memang mencari formula yang paling tepat untuk bisa teman-teman kita ini apa ya, rulesnya itu atau jalannya itu bisa sesuai apa yang kita inginkan dan yang jadi keinginan perusahaan juga kayak gitu. Jadi ya apa ya, memang karena beda ini ya, beda generasi ya, jadi menyiapkan tim yang benar-benar solid, yang tangguh untuk kedepannya, karena eh, bukan feeling, tapi saya punya harapan besar untuk perusahaan ini kedepannya bisa lebih besar lagi kayak gitu. Terima kasih. Jadi lebih mempersiapkan SDM yang ada ya. Ya, SDM yang ada. Juga benar sih mas. Jadi memang SDM itu kan fondasi. Ya, Fondasi mereka itu ujung tombak. ya benar Jadi Mas. menurut saya ya sebagus apapun rumahnya, kalau diisi orang-orang yang nggak kompeten juga nggak akan terawat rumahnya. Betul. Tapi sesederhana apapun rumahnya, kalau diurusin sama orang-orang yang berkompeten dan rajin dan sesuai, itu pasti rumah punya value nanti. Ya, kelihatan Itu indah. teknologinya simpelnya. Ya udah Mas Afif, sekarang Happy Phone Store lagi ada promo apa nih Mas? Nah, ini buat teman-teman ya. Jadi di Happy Phone Store ini promonya jalan terus, nggak pernah habis, bagi Ya. tanpa syarat ya. Jadi bagi teman-teman yang mau cari handphone, buat khususnya ya warga Semarang yang jauh-jauh, nanti bisa menyusul sampai kita hadir di tempat kalian, Mejian. Jadi promonya ini langsung datang aja ke Happy Phone Store, ada promo diskon mulai dari 50.000 hingga 1 juta ya. Sebut nominal loh, ini bukan persentase, jadi bukan cuma omong-omong, bukan cuma omong-omong. Silahkan datang langsung aja, atau setiap pembelian gadget atau pembelian handphone di Happy Phone Store langsung free aksesoris. Jadi tinggal pilih, ada headset Bluetooth, ada power bank, ada softcase, tempered glass, sembako pun juga ada. Jadi silahkan tinggal pilih Banyak aja ya, ya, iya, iya. banyak. Terus bagi teman-teman mungkin yang diharuskan untuk ganti handphone, di Happy Phone juga tersedia pembiayaan kredit atau pembiayaan cicilan buat pembelian handphone. Promonya ada DP 0% dan bunga 0%. Mantap Gitu, Mas, teman-teman. mantap. Oke, dan lagi juga ada promo dari Tecno Pova 6. Pova 6 sekarang ada cashback 300.000 ya, dari harga 2,8 cuma jadi 2.400.000-an aja udah dapat Tecno Pova 6 Wush. 8/256. Dan cashback 200.000 untuk Tecno Pova 6 RAM 12/256 dari harga 3,2 jadi harga 2.900.000-an aja. Langsung bisa kalian dapetin di Happy Phone Store dan Happy Store. Alamatnya ada di bawah sini.
ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan info-info menarik perihal counter, gadget, handphone dan sebagaimana lainnya di akun Happy Phone Store, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube dan juga di akun TikTok dari Mas Afif. Di mana Mas? Di sini nih. Nanti ya, ada juga ya. Jangan lupa kalian harus follow dan like tiap konten kita ya, dan bantu toko kita supaya tumbuh jadi toko yang bisa bermanfaat buat kalian semua. Happy Phone Store, Good deals, good service.